Oke guys, balik lagi di channel saya Miko Player. Jangan lupa kalian pencet tombol like dan subscribe ya guys, karena like subscribe kalian itu berguna untuk saya dan kalian termotivasi budidaya ikan lele ini agar semua bisa tahu penjelasan saya. Kalian bisa ya belajar dikit-dikit ya dari saya. Oke, sesuai di thumbnail saya yaitu kolam terpal. Nah, kolam terpal itu aman atau tidak? Yang jelas aman ya, aman 100%. Nah, kenapa saya bilang aman? Nah, karena saya sudah mencobanya sendiri gitu. Nah, saya melihat ada yang bertanya kepada saya, orangnya gini, cerita dikit ya. Mas, saya punya kolam terpal baru, saya isi air, terus saya langsung sorenya itu beli bibit ikan, dimasukkan sore itu, lalu besoknya itu banyak yang mati. Ya, dia katanya beli berapa ya? Kolam diameter 100, diameter 100, bibitnya beli berapa ya, 1000 atau 500 ya, lupa saya. Itu katanya mati semua ya, nggak semua sih, paling 30% ya. Jadi yang hidup 70%, yang mati 30%. Nah, itu penyebabnya apa? Dan ternyata karena kolamnya baru. Nah, bingung tuh kalian, kenapa kolam baru bisa banyak yang mati ikannya? Ayo. Nah, penjelasannya cuma satu, karena bahan kimia dari terpal itu ya. Kenapa terpal ada bahan kimia? Nah, terpal kan ada warnanya, itu kan warna itu terbuat dari bahan kimia, itu harus dibersihkan dulu. Kalau nggak dibersihkan dulu ya itu tadi, ikannya pada keracunan. Sama kalau kalian makan makanan yang nggak sehat kan biasanya keracunan tuh, terus sakit gitu tuh. Kalau ikan kan ya itu banyak yang mati ya kayak gitu. Itu kan karena dia keracunan bahan kimia. Terus solusinya gimana? Solusinya itu gampang ya, nanti di video selanjutnya saya jelaskan solusinya seperti itu ya. Nah, bagusnya itu kalian harus subscribe dulu, nanti saya berikan solusi di video selanjutnya. Oke, subscribe bawain dulu. Masa enggak mau subscribe toh? Subscribe sih ya. Oke, terus langsung aja saya kasihkan caranya gimana di video ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa ikan setiap harinya itu mati banyak. Ada yang tebar padat pas kondisi kolam masih baru, belum diapa-apain ya, belum pernah diisi apa-apa. Ternyata per harinya itu mati terus dia, setiap hari mati terus gitu, dan tinggal sedikit akhir-akhirnya ya. Nah, itu sebenarnya gampang guys kalau kalian mau mengamati ya. Nah, jadi gini, ini kan ini kan termasuk kolam terpal ya. Terpal beda sama yang kolam semen ya. Bedanya kan terpal kan itu dibuatkan dari pabrik ya, langsung dengan kondisi seperti ini udah tinggal pakai. Kalau yang semen itu kan perlu pembuatan dulu, nanti semennya diratakan gitu kan, itu perlu proses itu yang semen itu. Nah, kalau terpal kan ini sudah jadi ya, ini kan termasuk udah jadi tinggal pakai gitu kan. Nah, sebenarnya itu sebelum diisi ikan itu ada tahap-tahapnya dulu guys, sebelum diisi ikan ya. Nah, tahap pertamanya itu adalah kalian harus tahu terpal itu memiliki kandungan kimia dari pabrik itu apa tidak. Nah, contoh aja nih ya, ini kan terpal itu plastik ya. Nah, otomatis pas di pabrik itu kan pembuatannya ya nggak tahu lah kayak gimana ya. Nah, terus ini kan ada warna-warna oranye ini. Nah, ini warna oranye ini kan sama kayak cat tuh guys. Nah, cat itu kan bahannya itu terbuat dari bahan-bahannya, nggak tahu bahan-bahannya itu apa.
kalau pengetahuan saya itu termasuk bahan kimia ya. Nah, itu kalian kalian bersihkan dulu sebelum kalian memberi ikan lele di kolamnya. Nah, caranya gimana? Caranya cukup gampang. Hari pertama kalian masang ini, terus kalian isi air. Isi air ya kira-kira seperlunya ya, berapa gitu. Nah, terus setelah kalian udah isi air, kalian taburi garam krosok atau ya apalah yang menghilangkan bakteri atau semacam kayak ya itu yang menghilangkan bahan-bahan kimia di dalamnya itu. Nah, kalau saya sendiri saya pakai, kalau yang ini pakai garam krosok yang kolam ini. Nah, yang itu pas awal beli itu saya pakai betadine ya. Betadine saya taburi, saya tetesi lah, itu saya aduk. Nah, terus itu saya biarkan selama 1 hari penuh ya, 1 hari. Jadi ini kan sore. Nah, besok sore itu airnya itu sudah dikuras ya, dikuras habis. Nah, setelah udah dikuras, kalian isi air lagi. Nah, diisi air lagi, lalu kalian beri probiotik ya tau lah probiotik EM4 itu sama apa molase itu, kalian taruh sini, lalu kalian diamkan selama 2 hari. Nah, nanti setelah sudah 2 hari, kalian sorenya itu baru ngisi ikan, bibit-bibit ikan itu bisa ya. Nah, kesalahannya di orang-orang itu seperti itu. Nah, dikiranya ini masih baru ya, masih baru, terus langsung diisi air, langsung kayak ya bodo amat lah, pokoknya diisi air gitu, intinya udah kelihatan bersih. Nah, langsung diisi bibit. Nah, setelah itu besoknya banyak yang mati ya. Itu kesalahan pemula itu seperti itu. Nah, saya soalnya banyak mengamati orang-orang itu, banyak yang seperti itu. Itu termasuk kesalahan pertama kalian sebelum melangkah ke depan ya. Nah, kebanyakan ada yang kalau yang itu apa, sehari itu mati, sehari lagi mati dan akhirnya nggak jadi budidaya ya. Nah, itu kesalahan banyak orang itu seperti itu ya. Terpal itu aman-aman aja ya, buktinya saya ini udah pakai 2 tahun lah ya, dari 2024 akhir ini udah 2026 ya, kisaran 2 tahun lah gamanya ya. Nah, jadi begitu guys. Jadi kalau dibilang kolam terpal itu aman atau tidak, jelasnya aman ya, aman. Soalnya dari segi biaya itu memang irit, dan dari segi praktisnya ya praktis terpal ya daripada yang semen. Nah, tapi kalau jangka baiknya, jangka bagusnya, jangka estetiknya itu bagusan yang itu semen ya. Kalau ini kan bagusnya itu pertama kalian bisa mindahkan tempat ya. Yang kedua kalian nggak perlu pasang-pasang kayak beli semen segala macam, itu nggak perlu ya. Cukup beli, pasang ya, plug and play lah ya, bisa dibilang plug and play gitu ya. Oke. Paham terus sampai sini? Oke, piye? Penak toh penjelasanku? Gampang toh? Nah, caranya ya itu tadi. Kalian kalau kolam terpal baru, jangan egois langsung kalian beri bibit ikan, itu ya salah toh. Itu salah. Kalian tuh harus sabar nunggu 3 hari lah kayaknya ya. Jadi hari pertama itu kalian isi air, lalu kalian kasih antiseptik atau apa ya, pokok yang membunuh bahan-bahan kimianya itu tadi loh, biar luntur dia. Kalau saya sendiri ya itu tadi, saya kasih garam krosok
yang kolam satunya, yang satunya itu saya coba pakai betadine ya, dan ternyata itu aman. Kalau nggak percaya coba sendiri. Nah terus udah saya tunggu 1 hari, lalu saya isi air lagi, saya endapkan pakai probiotik itu tadi E4 itu sama molase. Saya biarkan sampai 2 hari dan ternyata hidup semua ya. Percaya nggak percaya, saya coba ini sendiri. Kalian coba kalau nggak percaya, oke? Nah seperti itu. Jadi kalian itu harus sabar ya, karena ini kita memegang makhluk hidup ya. Ini makhluk hidup, bukan bahan benda mati lah, bukan benda mati. Bukan benda mati, ini makhluk hidup ya. Jadi ya itulah, kalian harus sabar, oke? Udah sekian video saya kali ini. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa ya itu tadi subscribe. Pencet tombol loncengnya ya, biar kalau ada video terbaru kalian bisa tahu update apalagi ini Miko Player. Oke, terima kasih.